Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Kamis 25 Maret 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan dengan penuh sukacita Hari Raya Kabar Sukacita. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, di mana 9 bulan kurang lebih sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan misteri bagaimana inkarnasi Sang Sabda telah menjadi manusia itu semakin nyata di hadapan kita. Bahwasannya hari ini bersama gereja kita diajak untuk merenungkan misteri ini. Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Sesuatu yang dalam pikiran manusia tentu sangat mustahil, tetapi menarik bahwasannya di ayat yang ke-37 tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diceritakan bahwa Bunda Maria ini seorang gadis, seorang perawan yang statusnya masih bertunangan dengan Santo Yusuf. Bagaimana mungkin ia akan atau ia mengandung? Tetapi ini adalah sebuah karya Allah yang luar biasa besarnya. Kita hendak menimba bersama-sama inspirasi iman dari Bunda Maria. Sekiranya Bunda Maria merupakan teladan iman yang luar biasa. Bunda Maria pribadi yang hening, yang senantiasa merenungkan. Setelah Bunda Maria menerima kabar sukacita ini, Bunda Maria menyimpan segala perkaranya di dalam hati.
itu disebutkan dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan ini. Bahwasanya Bunda Maria bukan pribadi yang heboh, akan tetapi Bunda Maria pribadi yang senantiasa merenungkan. Sekiranya sikap merenungkan ini didasari pada kemauan untuk mendengarkan, kemudian merenungkan, kemudian melaksanakan. Adakah kita juga dalam kehidupan sehari-hari memiliki sikap yang mau merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Setelah kita mendengarkan, mungkin juga membaca firman Tuhan, adakah kita meresapkannya dalam hati dan merenungkannya, kemudian melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Kerendahan hati Bunda Maria sekiranya tiada tara. Bunda Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya kabar ini sangat tidak mudah kalau kita bayangkan untuk dijalani oleh Bunda Maria. Bagaimana mungkin dia seorang gadis yang masih perawan tiba-tiba mengandung? Tentu banyak resiko yang harus dihadapi. Dikucilkan, mungkin juga bagi orang setempat akan menjadi aib karena hamil di luar nikah. Tetapi inilah karya Allah yang luar biasa. Allah menyatakan dirinya kepada kita umat manusia, hadir secara nyata dalam bahasa yang bisa kita pahami, hadir secara nyata dalam wujud yang bisa kita lihat dengan indera kita. Para sahabat yang terkasih, sekiranya dalam perjalanan iman kita setiap hari kita juga berani mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita berani mengiyakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Adakah sikap itu sudah kita tumbuhkan dalam diri kita? Atau kita masih menyesuaikan rancangan dari Tuhan dengan rancangan hidup kita pribadi? Semoga Hari Raya Kabar Sukacita ini sungguh menghadirkan damai dan sukacita di hati kita. Kita diajak untuk semakin semangat menjadi saksi kabar sukacita ini di tengah kehidupan setiap hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.